Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like dan juga berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Yes. Bab 1221 sampai bab 1225. Ketika Liu Zhan meminta Chen Zekai dan Ye Chen pergi, pikiran pertama Chen Zekai adalah, saya tidak tahu apakah tuan muda saya bersedia pergi. Selain itu, saya tidak tahu apakah tuan muda akan langsung menyerang Liu Zhan. Begitu Thunderbolt keluar, Liu Zhan tidak akan dibiarkan menjadi abu. Bahkan jika tuan muda tidak mau melakukannya di depan begitu banyak orang, dengan kekuatan supernatural tuan muda, tidaklah mudah untuk melakukannya. Selesaikan Liu Zhan ini. Jadi dia segera menatap Ye Chen. Dia berencana untuk melihat keputusan seperti apa yang akan diambil Ye Chen. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chen langsung melambai padanya dan berkata, ayo cepat pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Chen Zekai tertegun sejenak. Lalu dia sadar kembali dan buru-buru mengejarnya. Keduanya meninggalkan halaman paviliun Zhenbao, dan ketua tim Wang Haixin buru-buru menyapa mereka, dan berkata dengan penuh terima kasih, oh, Tuan Chen, terima kasih banyak untuk masalah hari ini. Bagaimana kalau saya mengatur seseorang untuk mengirim Anda dan ini Tuan, kembali. Chen Zekai melambaikan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, Wang Tua, bisakah Anda mengizinkan kami menonton kesenangan di sini? Tonton kesenangannya, Wang Haixin berkata dengan ragu-ragu, Tuan Chen, situasi saat ini adalah sangat berbahaya. Anda juga tahu bahwa Liu Zhan membawa banyak bahan peledak. Jika dia benar-benar akan mati dan meledakkan bahan peledak, semua orang akan menderita. Chen Zekai melambaikan tangannya, tidak apa-apa, saya melihat Liu ini Zhan memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan Rolls-Royce, karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Maka saya tidak takut dia akan mati, pikir Wang Haixin, untuk beberapa saat dan berkata, baiklah, Tuan Chen, kalau begitu saya akan menyusahkan kalian berdua untuk tetap berada di belakang kami, dan saya bisa menjagamu jika ada apa-apa. Oke, Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih. Lao Wang, jangan khawatir, kami tidak akan pernah memberi Anda masalah apapun. Wang Haixin buru-buru berkata, tidak apa-apa, Tuan Chen, harap lebih berhati-hati, saya akan pergi ke pertemuan dengan pemimpin untuk membahas rencananya. Chen Zekai juga berkata dengan sopan. Wang Tua, cepatlah jika ada yang harus kamu lakukan, jangan khawatir, tinggalkan kami sendiri. Saat itulah Wang Haixin dengan cepat berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Chen Zekai buru-buru bertanya kepada Ye Chen di sampingnya dengan suara rendah, Tuan, mengapa Anda tinggal di sini untuk menonton? Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, saya ingin melihat siapa target Liu Zhan. Lalu, Chen Zekai buru-buru bertanya lagi, jika kamu tahu siapa targetnya, apa rencanamu? Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu sekarang, tunggu dan lihat saja. Di waktu yang sama, di dalam paviliun harta karun, Liu Zhan melihat waktu dan merasa sudah hampir waktunya untuk langkah selanjutnya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Isi pesan teks itu sangat sederhana. Hanya dua kata pendek, selamat tinggal. Pihak lain dengan cepat menjawab. Isinya dua kata yang sama, mudah untuk pergi. Ini adalah kode rahasia yang dibuat oleh orang kepercayaan Su dengan Liu Zhan. Begitu pihak lain menjawab bahwa mereka siap berangkat, itu berarti mereka sudah siap dan Liu Zhan dapat berangkat. Jika pihak lain tidak menjawab, maka Liu Zhan hanya dapat terus menghabiskan waktu di paviliun Zhenbao. Ketika pihak lain menjawab dua kata ini, kapan dia bisa keluar? Sekarang pihak lain telah memberikan jawaban yang jelas. Liu Zhan tidak berniat membuang waktu lagi. Dia memandang orang-orang yang berjongkok di aula dengan kepala di tangan, dan berkata dengan dingin,
Mobil yang saya inginkan sudah siap, jadi sudah waktunya aku pergi juga. Ini dia, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian akan bebas setelah aku pergi. Ketika lebih dari 100 orang yang hadir mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Di wajah semua orang, ada senyuman seumur hidup setelah bencana. Hukum dan ketertiban di Tiongkok sangat baik. Mustahil bagi kebanyakan orang untuk menghadapi hal seperti itu seumur hidup mereka. Dan sangat beruntung bisa tidak terluka ketika menghadapi hal seperti itu. Oleh karena itu, saat ini, semua orang benar-benar santai. Tinggal menunggu Dewa Wabah segera pergi. Dan kemudian mereka dapat melewati krisis ini dengan tuntas dan aman. Pada saat ini, Liu Zhan tiba-tiba berkata lagi, semuanya, saudara-saudara, saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam satu hal, dan saya berharap semua orang akan melihat bahwa saya sangat dapat dipercaya, dan jangan menolak saya. Sedikit gugup lagi, tidak ada yang tahu apa yang dibutuhkan Liu Zhan. Kalau dia mau uang, tidak masalah, asalkan tidak merugikan semua orang rela menyerahkan semua hartanya kepadanya. Tapi, aku khawatir dia punya pemikiran lain. Saat ini, Liu Zhan berkata, saya telah meminta mereka menyiapkan Rolls-Royce untuk saya, tetapi jika saya masuk ke mobil itu sendirian, mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Apa-apaan ini? Jika tidak bagus, bunuh saya dalam perjalanan. Jadi, saudaraku, saya harus mencari 2 orang untuk menemani saya dalam perjalanan lain. Dan ketika saya meninggalkan Jinling sepenuhnya dan aman, saya secara alami akan membiarkan kedua orang ini pergi, berbicara. Tentang ini, Liu Zhan tersenyum tipis, dan bertanya, saya ingin tahu apakah ada teman di tempat kejadian yang bersedia menjadi sukarelawan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menundukkan kepala dalam-dalam. Ibarat bajingan yang tidak mereview pekerjaan rumahnya. Ketika mendengar guru akan memanggil dan membacakan teks, semua orang berdoa dalam hati, dan tidak memilih sendiri. Namun, jauh di lubuk hati setiap orang, ada sedikit banyak keberuntungan. Semua orang merasa jika hanya 2 dari lebih dari 100 orang yang terpilih di tempat kejadian, maka kemungkinan besar mereka tidak akan terpilih. Faktanya, Liu Zhan sudah memiliki calon di dalam hatinya, namun ia tetap harus melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Jika tidak, jika seseorang melihat petunjuknya, ia akan membuat dermawan di belakangnya tidak bahagia, dan membiarkan dirinya hidup seperti ini, keras. Jadi, dia melihat sekeliling dengan berpura-pura, dan berkata dengan nada tidak senang, kalian benar-benar jahat, saya akan melakukan apa yang saya katakan kepada Anda. Tetapi sekarang ketika saya membutuhkan sedikit bantuan dari Anda, satu persatu, Anda akan pergi ke lakukan lagi. Mereka semua seperti kura-kura, bahkan tidak berani menatapku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Saat ini, tentu saja tidak ada yang berani menjawab perkataannya. Lagi pula, semua orang tahu kebenaran menembak burung teratas. Jika dia saat ini berada di atas dan mendapat perhatiannya, kemungkinan besar dia akan dipilih olehnya. Akibatnya, semua orang masih membenamkan kepala dalam-dalam, dan tidak ada yang berani menatapnya. Liu Zhan berteriak dengan marah, sialan, kamu mempermainkanku, kan? Aku sangat percaya padamu, kamu bahkan tidak berani menatapku, kan? Bagus, aku akan menghitung sampai 3 detik. Jika ada yang tidak mengangkat kepalanya untuk melihatku, aku akan membunuhnya dengan 1 tembakan. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 100 orang mengangkat kepala mereka tanpa ragu-ragu, dan menatap Liu Zhan tanpa berkedip. Tidak ada seorang pun yang tidak menghargai hidupnya sendiri. Jadi tidak ada yang berani untuk tidak menaati orang yang putus asa yang membunuh tanpa mengedipkan mata saat ini. Liu Zhan melihat sekeliling sebentar, lalu menatap Du Haiqing dan Su Ziyu, dan berkata dengan senyuman cabul, saya tidak menyangka akan ada sepasang saudara perempuan yang begitu cantik di sini, dalam perjalanan untuk melarikan diri. Jika aku bisa menemanimu dengan kecantikan yang begitu indah, bahkan kematian pun sepadan, hanya kalian.
Ketika Liu Zhan mengumumkan nasib Du Haiking dan Su Ziyu, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Sekarang, semuanya aman sepenuhnya, tapi Su Ziyu sangat putus asa di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Liu Zhan ini memilih ibunya dan dirinya sendiri dari lebih dari 100 orang. Namun, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Saya tidak sombong, tetapi dalam hal penampilan, saya dan ibu saya memang yang paling menonjol di antara lebih dari 100 orang. Liu Zhan ini tidak hanya terlihat tangguh, dan juga sedikit cabul. Dia akan memilih aku dan ibuku dari begitu banyak orang, yang juga sejalan dengan gaya orang seperti ini. Aku tidak tahu. Orang ini ingin aku dan ibuku menjadi sandranya. Selain itu, apakah ada upaya lain? Jadi, dia menatap dengan gugup ke arah ibunya di sampingnya. Melihat tatapan putrinya, Du Haiking menepuk tangannya dengan lembut, dan menghiburnya dengan suara rendah. Ziyu, jangan khawatir, ibuku ada di sini. Tapi hanya tentara yang datang untuk menghalanginya, dan air datang untuk menutupinya. Su Ziyu berkata dengan suara rendah. Bu, mari kita cari cara untuk mengirim pesan kepada ayah atau kakek. Du Haiking menggelengkan kepalanya, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api di dekatnya. Semua orang meletakkan tangan mereka di atasnya. Kepala, bagaimana jika dia menemukanmu sambil memegang ponselmu? Su Ziyu berkata dengan penuh semangat, tapi kita tidak bisa pergi bersamanya seperti ini terlalu pasif. Saat dia berbicara, Liu Zhan sudah berjalan menuju ibu dan putrinya, jadi Su Ziyu cepat tutup mulut. Liu Zhan menghampiri ibu dan putrinya, mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kerja keras bagi kedua wanita cantik itu untuk menemaniku dalam perjalanan lagi." Du Haiking berkata tanpa ragu-ragu saat ini, "Anggap saja aku sebagai sandera baiklah, tinggalkan putriku, dia masih terlalu muda, dia takut, jika dia terus mengoceh di jalan, dia mungkin akan membuatmu kesal juga." Mendengar ini, Su Ziyu buru-buru berkata, "Bu, aku ingin bersamamu." Liu Zhan berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, saya tidak menyangka kalian berdua cantik masih menjadi ibu anak calon ibu masih terlalu muda. Anda tidak bisa mengatakannya sama sekali." Du Haiking melihat pada Liu Zhan, dengan beberapa orang, dia berkata dengan nada memohon, "Tuan, putriku masih kecil, dan dia sudah sangat ketakutan, jadi tolong jangan siksa dia lagi." Berkata, "Hei, apa maksudmu, Nona? Karena saudara Liu telah memilih kalian berdua. Kalian berdua dapat menerima nasib kalian, mengapa kalian melakukan hal seperti ini? Bukankah lebih berisiko bagi kami jika kalian melakukan ini? Saya menyarankan kalian berdua untuk patuh mengikuti saudara Liu. Apa-apa kamu sedang menawar? Kok begitu?" Wanita itu membuka mulutnya, seseorang di sebelahnya langsung menggema. "Benar, aku memilih kalian berdua, dan kamu masih meminta bantuan. Pilih salah satu di antara kami." Wanita itu segera berkata, "Itu benar, siapapun yang dipilih oleh saudara Liu, dia akan dengan patuh mengikuti saudara Liu. Saat ini, memohon belas kasihan, bukankah hanya menyeret orang lain ke dalam air?" Liu Zhan melihat dia melirik wanita itu, dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa, cantik, apakah kamu takut aku akan memilihmu?" Wanita itu terkejut, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saudara Liu, fan vulgarku yang memerah, bagaimana aku bisa layak untukmu, si cantik kecil tadi lebih baik." Liu Zhan menatapnya dengan dingin, tersenyum main-main, dan berkata, "Karena kamu juga tahu bahwa kamu adalah penggemar yang vulgar dan memerah, tidak perlu tinggal di sini, dunia dan mencemari mata orang lain." Setelah selesai berbicara, Liu Zhan segera mengarahkan senjatanya ke wanita itu. Wanita itu ketakutan dan berteriak, "Saudaraku, maafkan saya." Liu Zhan tersenyum kejam, dan segera menarik pelatuknya. Setelah ledakan, lubang darah setebal jari muncul di dahi wanita itu. Segera setelah itu, matanya melebar,
dan dia terjatuh ke belakang. Genangan darah yang besar segera mengalir ke tanah, dan seluruh aula dipenuhi dengan bau darah. Semua orang yang hadir ketakutan, tidak ada yang mengira Liu Zhan ini akan begitu kejam. Wanita itu baru saja mengucapkan beberapa patah kata lagi, tapi dia menembaknya sampai mati dengan satu tembakan. Faktanya, alasan mengapa Liu Zhan membunuh wanita ini bukan karena dia benar-benar menjijikkan, tetapi untuk memukul Du Haiking dan Su Ziyu. Saya harus menggunakan cara membunuh ayam dan monyet ini agar ibu dan putrinya mematuhi saya 100%. Hanya dengan cara ini saya dapat mengambil keduanya sesuai rencana. Jadi, dia melihat ke arah Du Haiking yang berwajah pucat, dan bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana, cantik? Apakah kamu masih menawar denganku di sini?" Du Haiking segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pria kejam di depannya adalah iblis pembunuh tanpa mengedipkan mata, dan dia hanya bisa mengikuti instruksinya dengan murni, dan tidak bisa menolak, atau bahkan memiliki keraguan. Dia berpikir dalam hati, jika saya terus menawar dengannya, kemungkinan besar saya akan dibunuh di tempat tidak masalah. Jika saya mati, tetapi intinya adalah jika saya mati, orang ini tetap tidak akan melepaskan Ziyu, maka semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, dia meraih tangan Su Ziyu, menatap Liu Zhan, dan berkata dengan tegas, "Kami akan pergi bersamamu." Liu Zhan segera tersenyum, dan berkata dengan riang, "Oh, kalian berdua cantik. Inilah orang asli yang mengetahui keadaan saat ini dan merupakan seorang pahlawan. Selama kamu patuh dan bekerja sama denganku untuk melarikan diri, aku pasti tidak akan menyakitimu. Tetapi jika kamu berani untuk mempermainkanku, aku pasti akan membiarkan ibumu ayo pergi menemui Tuan Yan bersama." Du Haiking mengangguk dengan tegas, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, kami pasti akan bekerja sama." Liu Zhan berkata sambil tersenyum puas, "Karena kamu sangat baik hati, maka aku tidak akan bicara omong kosong." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan pistol di tangannya, dan berkata, "Kalian berdua pergi dulu." Du Haiking mengangguk, dan menarik Su Ziyu ke sampingnya. Untuk berdiri, ibu dan putrinya saling memandang, dan dia meremas tangan Su Ziyu dengan erat. Tangan Yu berjalan menuju gerbang paviliun Zhenbao. Pada saat ini, di halaman di pintu masuk paviliun Zhenbao, Rolls-Royce Chen Zekai diparkir di tengah, sementara semua orang di polisi mundur keluar halaman sesuai permintaan Liu Zhan, dan menatap seluruh Zhenbao paviliun di luar halaman. Pada saat ini, gerbang paviliun harta karun yang terkunci tiba-tiba terbuka, dan semua orang segera bersorak. Wakil Panglima Polisi, Wang Haixin, memerintahkan melalui interkom, semua penembak jitu sudah siap. Begitu target muncul, segera kunci target dari arah masing-masing. Panglima berkata saat ini, "Kapten Wang, targetnya telah." Memegang tombol peledakan, "Kita harus berhati-hati, jika Anda tidak 100% yakin, Anda tidak boleh menembak." Wang Haixin tertegun, lalu menghela nafas, dan hendak untuk berbicara ketika dia tiba-tiba melihat dua wanita berjalan keluar dari gerbang paviliun Zhenbao. Pada saat ini, kurang dari 5 meter di belakang Wang Haixin, Chen Zekai tiba-tiba berseru, "Guru, itu Du Haiking dan Su Ziyu." Melihat Du Haiking dan Su Ziyu keluar, Ye Chen sama sekali tidak terkejut di lubuk hatinya. Ia sudah lama merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sekarang Du Haiking dan Su Ziyu benar-benar keluar di bawah paksaan Liu Zhan. Ini membuatnya semakin tegas dalam pandangannya tentang masalah ini. Hanya saja Ye Chen belum mengetahuinya, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak usaha dan membuat lingkaran besar untuk menyakiti Du Haiking dan Su Ziyu. Pada saat ini, ibu dan anak perempuan Du Haiking dan Su Ziyu telah benar-benar keluar dari gerbang paviliun Zhenbao. Liu Zhan memegang pistol di satu tangan dan detonator di tangan lainnya, dan mengikuti di belakang ibu dan putrinya selangkah demi selangkah. Dia melihat ke ketinggian di sekitarnya, mencibir dan berkata kepada petugas polisi di sekitarnya,
Saya tahu Anda pasti memiliki banyak penembak jitu yang menyergap, siap menembak saya kapan saja. Tapi saya tetap menyarankan Anda berpikir dengan hati-hati. Karena detonatornya ada di dalam tanganku, bahkan bayi berumur 1 tahun, bisa meledakkannya dengan menggerakkan jari. Jika kamu tidak takut mati bersama, biarkan saja penembak jitu itu menembakku. Wang Haixin berkata dengan dingin. Liu Zhan, jangan khawatir, selama kamu tidak bertindak gegabah, kami pasti tidak akan menembakmu. Sekarang mobil sudah siap untukmu. Kamu bisa pergi dari sini kapan saja. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus melepaskan para sandera. Lepaskan. Sandera, Liu Zhan tertawa tidak bermoral, dan berkata dengan nada menghina. Apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Biar ku beritahu. Kedua sandera ini akan tinggal bersamaku sampai aku benar-benar menyingkirkan penguntitanmu. Jangan kirim siapapun untuk mengikutiku. Setelah aku aman, aku akan melepaskan kedua orang ini. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan ekspresi yang sangat kejam. Tetapi jika saya mengetahui bahwa beberapa dari Anda mencoba untuk ikuti aku, lalu aku akan mengendarai mobil ke pusat kota, paling buruk, tekan detonatornya, dan aku akan menjadi orang baik lagi dalam 18 tahun. Ekspresi Wang Haixin sama jeleknya dengan sebelumnya. Dia hanya bisa menahan amarahnya dalam hatinya, dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengirim siapapun untuk mengikutimu. Liu Zhan mencibir, kamu pintar. Setelah selesai berbicara, dia segera berkata kepada ibu dan anak Du Haiqing dan Su Ziyu, kalian berdua cepat masuk ke mobil, duduklah di barisan belakang. Du Haiqing tidak berani ragu. Dan menarik Su Ziyu ke dalam Rolls kursi belakang Rice. Pada saat ini, Liu Zhan memegang pistol dan detonatornya, dan berjalan dengan angkuh ke dalam taksi. Rolls-Royce ini tidak dimatikan sejak awal, asalkan dipasang, ia bisa melaju. Oleh karena itu, Liu Zhan langsung memasang gigi depan dan bergegas menuju gerbang halaman. Wang Haixin buru-buru memerintahkan petugas polisi di pintu masuk halaman untuk menghindar, dan pengepungan seperti ember besi segera memberi jalan ke sebuah lorong. Liu Zhan menginjak pedal gas tanpa ragu-ragu, dan mesin Rolls-Royce mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, lalu bergegas keluar dengan cepat, dan melarikan diri dari lokasi kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah Liu Zhan pergi, seorang petugas polisi buru-buru mendatangi Wang Haixin dan bertanya, Kapten Wang, apakah Anda ingin melihat pakaian preman kami segera lewat? Wang Haixin sedikit ragu-ragu, dan berkata, Liu Zhan anti pengintaiannya kesadarannya sangat kuat, jika kita benar-benar mengirimkan mobil untuk mengikutinya, begitu dia mengetahuinya, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Setelah berbicara, dia berkata, baiklah, mari segera hubungi jaringan pengawasan lalu lintas kota. Gunakan probe pemantauan di jalan-jalan di kota untuk melacak keberadaan Rolls-Royce Liu Zhan secara real-time. Jika dia meninggalkan kota, maka kami akan mengatur pasukan polisi untuk dikerahkan terlebih dahulu. Saat ini, melihat Rolls-Royce telah menghilang, Chen Zekai hanya bisa menghela nafas dengan menyesal, dan berkata, Tuan, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, jika seseorang ingin menyakiti wanita kedua dari keluarga Du dan Su Ziyu, maka mereka berdua akan berada dalam masalah ini. Waktu kurang. Ye Chen mengangguk setuju, dan berkata, pihak lain telah dengan hati-hati merencanakan pertandingan sebesar itu dan bekerja sangat keras untuk memainkan permainan sebesar itu. Memikirkannya, pasti tidak mungkin untuk hanya menakut-nakuti mereka berdua. Ada kemungkinan besar mereka terburu-buru untuk mengambil nyawa mereka. Chen Zekai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, nyawa manusia dipertaruhkan, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Ekspresi Ye Chen ragu-ragu sejenak, dan setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, lupakan saja, aku memiliki perselisihan mematikan dengan keluarga Su. Tapi aku belum membalas dendam, dan aku telah menyelamatkannya. Keluarga Su beberapa kali ya, Su Zifei, Su Ziyu, Su Ruoli,
Saya telah menyelamatkan ketiga keluarga Su ini 1 kali. Jika saya masih bergerak hari ini, keluarga Su akan berhutang 5 nyawa kepada saya. Chen Zekai tidak dapat membantu berkata setuju ketika dia mendengar kata-kata, ya, balas dendam belum terbalas. Tapi Tuhan sangat pandai bercanda karena dia terus menyelamatkan anggota keluarga mereka. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Hei, jika bibidu ini benar-benar keluar ada apa? Maka rumah ayahku mungkin akan dilelang kembali. Chen Zekai berkata, aku belum tahu. Nona kedua dari keluarga Du, sudahkah kamu selesai pembayaran dan menyelesaikan formalitasnya? Jika demikian, maka rumah itu akan menjadi warisannya. Jika formalitasnya belum selesai, diperkirakan lelang yudisial akan diadakan lagi dalam beberapa saat. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Jika itu menjadi warisan bibidu, siapa yang akan menjadi yang pertama, ahli warisnya? Chen Zekai berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakan siapa yang nomor 1. Tetapi itu pasti suaminya atau putranya, atau setengahnya, mereka. Ye Chen mengertakkan gigi dan mengutuk, sial, ayahku. Bagaimana mungkin bajingan Su Soudou itu menempati setengah dari rumah tempat ibu tinggal? Chen Zekai buru-buru berkata, mengapa saya tidak meminta seseorang untuk menanyakannya nanti untuk lihat apakah nona kedua dari keluarga Du telah menyelesaikan formalitasnya? Ye Chen mengangguk-angguk, dia berkata dengan sedih, sepertinya itulah satu-satunya cara untuk pergi. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce culinan putih berhenti di depan mereka berdua, dan seorang pria paruh baya buru-buru keluar dari taksi. Setelah keluar, dia mendatangi mereka berdua dan berkata dengan hormat, Tuan muda, Tuan Chen, saya telah membawa mobilnya. Apakah kalian berdua akan pergi sendiri, atau saya yang akan mengemudi? Chen Zekai memimpin dan berkata, oke, biarkan saya mengemudi. Anda bisa naik taksi kembali. Pihak lain mengangguk dengan tergesa-gesa dan dengan hormat, oke, Tuan Chen, kalau begitu aku akan kembali dulu. Chen Zekai berinisiatif membuka pintu belakang dan berkata kepada Ye Chen, Tuan, tolong. Ye Chen bersenandung, dan masuk ke dalam mobil. Chen Zekai naik taksi, menyalakan mobil dan bertanya pada Ye Chen, Tuan, kamu mau kemana? Pulanglah, Ye Chen. Berpikir sejenak dan berkata, bawa aku pulang. Oke. Chen Zekai segera mengemudi ke arah Tang Chen Yipin. Di tengah jalan, Ye Chen terus mengerutkan kening. Chen Zekai diam-diam memperhatikan ekspresi Ye Chen melalui kaca spion mobil, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Ye Chen mengangguk, memegang dagunya dan berkata, saya hanya bisa tidak tahu. Siapa itu? Mereka akan menyerang istri mereka. Chen Zekai berkata, keluarga Su biasanya memiliki banyak musuh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang membenci keluarga Su, dan itu normal untuk temukan kesempatan untuk membalas dendam pada keluarga Su. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, itu masuk akal. Meskipun benar, masalahnya tidak seperti ini. Semua orang tahu bahwa untuk menghindari pusat perhatian, Su Soudou bahkan menyalahkan lelaki tua keluarga Su dan sekarang lari ke Australia. Menurut pendapat saya, ada kemungkinan besar keluarga Su tidak akan lagi. Dia akan mewarisinya. Jadi Su Soudou setara dengan putra mahkota yang dihapuskan. Sekarang, bahkan Su Soudou telah kehilangan kekuasaan, dan status istri serta putrinya dalam keluarga Su bahkan kurang layak untuk disebutkan. Dalam keadaan seperti itu, jika seseorang benar-benar ingin membalaskan dendam keluarga Su, mengapa repot-repot membunuh mereka berdua? Mendengar pertanyaan Ye Chen, Chen Zekai berseru, Tuan, lalu menurut Anda siapa yang berada di balik kejadian ini? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, saat ini saya berpikir bahwa keluarga Su berada di balik layar, kemungkinannya adalah paling. Keluarga Su, Chen Zekai berkata tercengang, Tuan, mengapa keluarga Su melakukan sesuatu terhadap kedua wanita ini? Tidak ada alasan, Ye. Chen berkata dengan ekspresi serius, jika Anda benar-benar ingin memberi alasan,
menurutku ada banyak. Bibi Du ini dengan tegas ingin menceraikan Su Soudao, yang dengan sendirinya melukai wajah keluarga Su. Su Soudao pasti tidak puas, dan lelaki tua dari keluarga Su pastilah sama. Chen Zekai mengangguk dan berkata, kepada siapapun untuk keluarga terhormat, jika istri atau menantu ingin bercerai di depan umum, pasti akan merusak wajah keluarga, tetapi tidak perlu ada tangan yang kejam. Ye Chen berkata, bagaimanapun, ini adalah keluarga besar. Terlebih lagi, Bibi Du dan Su Soudao tidak hanya ingin bercerai, tetapi mengapa dia datang jauh-jauh ke Jinling? Anda tahu, saya tahu, semuanya dari begitu banyak keluarga besar di Yanjing, aku harus tahu. Chen Zekai hanya bisa mengangguk, dan menghela nafas. Itu benar. Saat itu, semua orang di Yanjing tahu bahwa wanita kedua dari keluarga Du menyukai ayahmu. Sekarang dia datang ke Jinling dan berpartisipasi dalam acara ini. Di sebuah pelelangan, rumah tua yang ditinggali ayahmu dibeli dengan harga tinggi puluhan juta, dan siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa dia pasti tidak melupakan ayahmu. Ye Chen menghela nafas dengan sedikit melankolis, dan berkata, aku terkejut dengan perasaannya terhadap ayahku, tetapi semakin terkejut aku, semakin aku tidak bisa menahan diri untuk melihat sesuatu dari arah lain. Chen Zekai buru-buru bertanya, Tuan, arah lain apa yang kamu bicarakan? Arah, otak saya agak tumpul saat ini, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Ye Chen berkata dengan ringan, arah lainnya secara alami adalah Su Soudao. Jika Bibi Du tidak melupakan ayahku selama bertahun-tahun, lalu dia dan Su Soudao telah menikah selama bertahun-tahun, apakah kamu memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Su Soudao? Ini, Chen Zekai tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti dan berkata, saya mengerti. Wanita kedua dari keluarga Du datang ke Jinling untuk memperingati ayahmu secara terbuka, dan juga secara terbuka berpartisipasi dalam pelelangan ini dan memotret rumah tua tempat ayahmu tinggal. Ini hampir sama dengan memberitahu orang lain, dia telah sangat mencintai ayahmu selama bertahun-tahun, jadi dia pasti tidak pernah mencintai Su Soudao selama bertahun-tahun. Ini sangat memalukan bagi Su Soudao. Itu benar, kamu Chen. Menghela nafas nada, jadi saya curiga Su Soudao mungkin adalah orang di balik semua ini. Chen Zekai mengerutkan kening, dan berkata, Tuan, Su Ziyu adalah darah dan daging Su Soudao. Tidak peduli betapa dia membenci keluarga Nona Du yang kedua, dan sangat mustahil untuk membunuh Su Ziyu bersama-sama kan? Ya. Ye Chen berkata, racun harimau tidak memakan telurnya, jadi Su Soudao tidak akan menyerang Su Ziyu. Mungkin Su Ziyu hanya menutup-nutupi mungkin. Chen Zekai berkata tanpa daya, keluarga Su selalu tidak memiliki integritas dalam melakukan sesuatu. Apa yang Anda katakan mungkin benar. Ye Chen berkata saat ini, jika memang keluarga Su yang menginginkan Du Bibi itu sudah mati, jadi saya tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah selesai berbicara, Ye Chen segera berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, segera selidiki lokasi pasti Rolls-Royce itu, dan siapkan helikopternya. Chen kata Zekai mendengar ini, dia langsung bertanya, Tuan, apakah kamu ingin menyelamatkan ibu mereka? Ye Chen bersenandung, dan berkata sambil mencibir, musuh dari musuh adalah temanku. Aku bahkan bisa menyelamatkan Su Ruoli, terlebih lagi, Du Haiking, atau Su Ziyu. Chen Zekai segera berkata, Tuan yang baik, saya akan membiarkan seseorang melacak lokasi mobil itu dan pada saat yang sama menyiapkan helikopter. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, sebagian besar model akan dilengkapi dengan fungsi jarak jauh tertentu. Yang sedikit lebih buruk dapat memeriksa lokasi mobil, ketinggian bahan bakar, dan penutupan pintu dan jendela dari jarak jauh, yang lebih baik dapat membuka dan menutup pintu dari jarak jauh, bahkan menyalakan mobil dan menyalakan AC dari jarak jauh. Seperti beberapa kendaraan energi baru, mereka bahkan dapat dipanggil dari jarak jauh dan dioperasikan melalui telepon seluler.
sehingga mobil dapat melaju untuk mencari pengemudinya, bukan pengemudi yang mencari mobilnya. Meski Rolls-Royce tidak memiliki fungsi panggilan jarak jauh, namun tersedia fungsi jarak jauh lainnya, di antaranya lokasi mobil dapat diperoleh secara real-time dari software pusat Rolls-Royce. Segera, bawahan Chen Zekai mengiriminya lintasan mobil. Setelah melihatnya, dia berkata, "Tuan, Liu Zhan berkendara ke pegunungan." Di pegunungan, Ye Chen mengerutkan kening, di mana lokasi tepatnya? Chen Zekai buru-buru berkata, "Itu ke arah Camp Elise's Hot Spring Hotel." "Oke." Ye Chen segera memerintahkan, "Belok ke hotel Anda sekarang, dan naik helikopter langsung untuk mencegat mobilnya terlebih dahulu." Chen Zekai berseru, "Tuan, Liu Zhan diikat dengan bahan peledak. Apakah kamu yakin bisa menaklukkannya?" Ye Chen mencibir, dan berkata dengan nada menghina, "Jika aku mau, aku bisa membuat Liu Zhan bahkan tidak bisa berkedip, apalagi menekan tombol peledakan, itu bagus." Chen Zekai menghela nafas lega, buru-buru pergi ke hotel. Di saat yang sama, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menyuruh pilot helikopter hotel untuk bersiap-siap. Saat ini, Liu Zhan lah yang sedang mengendarai Rolls-Royce menuju daerah pegunungan di selatan Jinling. Ini adalah rute yang diatur oleh anak buah Tuan Su. Setelah jauh-jauh memasuki gunung dari sini, terdapat jalan pegunungan berkelok-kelok sepanjang lebih dari 30 km. Tidak ada jalan keluar atau masuk di jalan sepanjang lebih dari 30 km ini. Selama mobil melaju cukup kencang, tidak ada yang bisa menangkapnya ke atas. Itu sebabnya Liu Zhan harus meminta polisi menyiapkan Rolls-Royce. Mobil biasa berjalan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, dan tenaganya jelas akan turun. Tetapi untuk raksasa 12 silinder seperti Rolls-Royce, bahkan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tenaganya sudah cukup untuk menjauhkan para pengejarnya. Selain itu, pihak lain telah mengatur cara agar Liu Zhan dapat melarikan diri dari jangkrik emas. Ketika Liu Zhan mengemudikan mobilnya ke dalam terowongan sepanjang 2 km di Jalan Raya Panshan, dua mobil akan mengalami kecelakaan di pintu masuk terowongan dan memblokir terowongan sepenuhnya. Ketika Liu Zhan mengemudikan mobilnya ke tengah terowongan, ada pulau keselamatan yang khusus digunakan untuk parkir darurat, dan jika diperlukan, dia akan membunuh Du Haiking dan Su Ziyu di sana. Setelah membunuh ibu dan putrinya, dia akan membuang mayatnya di pulau aman seperti yang direncanakan, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Akan ada truk kontainer menunggu di tempat Anda akan keluar dari terowongan. Jika saatnya tiba, dia akan langsung mengemudikan Rolls-Royce tersebut ke dalam truk kontainer, dan pihak lain akan menggunakan barang yang telah disiapkan untuk menyembunyikan Rolls-Royce di dalamnya dan mengangkutnya tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, peralatan pelindung sinyal yang kuat dipasang di truk kontainer yang akan menemui Liu Zhan. Bahkan jika 100 perangkat GPS dipasang di Rolls-Royce, itu tidak akan pernah ditemukan. Saat itu, Rolls-Royce Center akan mengetahui bahwa mobil tersebut belum keluar sejak memasuki terowongan. Saya khawatir polisi juga akan fokus mencari keberadaannya di terowongan terlebih dahulu. Pada saat polisi menyadari bahwa dia mungkin telah lolos dari cangkangnya, dia sudah melarikan diri. Saat jarak ke terowongan yang dijadwalkan semakin dekat, Liu Zhan menjadi semakin gugup. Baginya, menang atau kalah adalah soal segalanya. Oleh karena itu, dia terus berdoa diam-diam di dalam hatinya, "Tuhan, aku, Liu Zhan, tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidupku. Aku mohon padamu untuk menunjukkan semangatmu sekarang, dan berkati aku agar semuanya berjalan baik hari ini. Tuhan, kamu hanya perlu memberiku 1 jam untuk melarikan diri. 1 jam sudah cukup bagi keluarga Su untuk mengatur agar aku melarikan diri. Pada saat ini besok, aku sudah memiliki identitas baru, memulai hidup baru di luar negeri." Memikirkan hal ini, Liu Zhan juga sangat bersemangat jauh di dalam hatinya. Pada saat ini, Du Haiking dan Su Ziyu sedang duduk di barisan belakang Rolls-Royce,
dan ibu serta putrinya merasa sedikit tidak nyaman di dalam hati mereka. Hati Suziyu selalu sangat gugup melihat mobil melaju ke gunung. Dia merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Du Haiking menyadari bahwa Suziyu di sampingnya sedikit gelisah. Agar tidak terlalu menakuti putrinya, Du Haiking memegang tangannya dan tidak melepaskannya, dan memberinya pandangan yang menyemangati dari waktu ke waktu untuk membuatnya rileks sebanyak mungkin. Sulit bagi Suziyu untuk bersantai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kemana kamu akan membawa kami?" Liu Zhan berkata dengan dingin tanpa menoleh, "Jangan khawatir tentang kemana kamu akan pergi. Jujur saja dalam mobil duduk saja." Suziyu terus bertanya, "Lalu kapan kamu akan melepaskan kami?" Liu Zhan memegang kemudi di satu tangan dan terus mengayunkan pistol di tangan lainnya, dan berkata dengan tidak sabar, "Kapan kamu akan membiarkan kami pergi? Melepaskanmu? Atau apakah aku ingin melepaskanmu? Itu semua tergantung suasana hatiku. Jika kamu hanya duduk dan tidak banyak bicara yang tidak masuk akal, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Tetapi kamu harus terus bertanya ini sih. Aku akan membunuhmu sekarang juga." Du Haiking tahu bahwa Liu Zhan akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Jadi dia segera memarahi Suziyu. "Ziyu, diam dan berhenti bicara." Suziyu harus patuh dan tutup mulut di mulut. Namun, hatinya menjadi semakin terganggu, dan firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres menjadi semakin kuat. Dia dengan hati-hati mencari semua detail di otaknya, berharap menemukan petunjuk yang telah dia abaikan. Beberapa menit kemudian, sebuah detail tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berpikir ketika dia berada di pavilion Zhenbao, ponsel Liu Zhan menjawab panggilan. Terlebih lagi, sepertinya dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Detail ini tiba-tiba membuatnya gugup. Seorang buronan yang sudah lama melarikan diri ke seluruh negeri. Ketika dia ditangkap sendirian, mengapa dia masih punya tenaga untuk menelepon dan mengirim pesan ke orang lain, dan dia butuh waktu lama untuk menjawab panggilan telepon, bahkan jika Anda menelepon dan mengirimnya. Informasinya adalah semua anggota keluarganya, dan sulit untuk menjelaskan masa lalu, karena orang normal pasti akan menggunakan cara tercepat untuk memberitahu anggota keluarganya bahwa mereka sedang sibuk pada saat seperti itu, dan lalu segera tutup teleponnya, dan tidak mungkin ngobrol langsung. Sebab, karena dia punya ponsel dan bisa menghubungi keluarganya kapan saja, dia bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Kalau tidak ada yang penting, tidak perlu mengalihkan tenaganya untuk berkomunikasi dengan keluarganya di saat kritis seperti itu. Itu akan mengalihkan perhatian Anda dan mempengaruhi urusan utama, terutama hal-hal penting yang berkaitan dengan hidupnya. Ibarat seorang dokter, ketika dia berkonsentrasi melakukan operasi pada pasiennya, sangat mustahil untuk menelepon dan mengirim pesan teks dengan keluarganya dengan ponselnya. Ini akan sangat mengganggu pekerjaannya, dan sedikit kecerobohan akan membawa konsekuensi yang serius. Bisa dimengerti jika Liu Zhan baru saja memulai jalur kriminal dan kurang pengalaman. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah buronan kriminal yang sudah lama buron. Segala jenis kesadaran anti pengintaian harus sangat kuat. Orang seperti ini tidak boleh menjadikan level rendah seperti itu kesalahannya. Jadi, tidak peduli orang yang menelpon atau mengiriminya pesan adalah anggota keluarganya atau bukan, orang yang berkomunikasi dengannya, pasti sangat penting. Bahkan, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan dia, bergegas ke pavilion harta karun hari ini. Memikirkan hal ini, Suziyu sampai pada kesimpulan, di belakang Liu Zhan, pasti ada orang lain. Jika ini masalahnya, maka bukanlah suatu kebetulan bahwa dia bergegas ke pavilion Zhenbao hari ini, jika ini bukan sebuah kebetulan, lalu dia menculik ibuku dan aku, itu juga bukan kebetulan. Mungkinkah dia mengejarku dan ibuku? Suziyu tiba-tiba menjadi semakin bingung. Jika Liu Zhan benar-benar bergegas ke pavilion harta karun secara tidak sengaja saat sedang diburu,
Maka selama ibu saya dan saya bekerja sama dengan Liu Zhan untuk melarikan diri, setelah Liu Zhan aman, peluang saya dan ibu saya untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Lagi pula, dia sudah terungkap di depan polisi. Sama sekali tidak perlu membunuh saya dan ibu saya untuk membuat marah polisi dan menciptakan opini publik. Itu hanya akan lebih merugikan tindak lanjutnya. Namun, jika Liu Zhan dihasut oleh orang lain, adalah salah jika melarikan diri dari kejaran. Menculik ibu saya dan saya adalah orang yang asli. Jadi kami benar-benar dalam bahaya. Pada titik ini, Su Ziyu tiba-tiba berkata, "Kakak Liu, jika kamu membiarkan aku dan ibuku pergi, aku bisa memberimu 50 juta yuan. Sebagai hadiah, aku akan melakukan apa yang aku katakan." 50 juta? Liu Zhan tertegun. Angka 50 juta tersebut memang tidak sedikit, dan baginya cukup membuatnya tergiur. Apalagi dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Su Ziyu. Lagi pula, dia anggota keluarga Su, mungkin mudah mendapat 500 juta, apalagi 50 juta. Namun, Su Ziyu berani memberikannya, tapi dia tidak berani menerimanya. Sebab, dalam hatinya dia tahu bahwa keluarga Su lah yang membayarnya untuk membunuh ibu dan putrinya. Lagi pula, masalah ini lebih rumit dari yang kubayangkan sebelumnya. Pada awalnya, seseorang datang kepadaku dan memintaku untuk membunuh Du Haiking itu, bunuh ikannya juga. Mengapa keluarga Su ini begitu kejam? Baiklah membunuh Du Haiking, bagaimanapun juga, dia adalah orang luar. Tapi mengapa kamu menginginkan Su Ziyu ini? Sebuah keluarga yang bahkan tidak menyayangkan rakyatnya sendiri tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang kejam. Jika saya dengan jujur mengikuti pengaturan mereka, saya dapat menukar kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Tetapi jika saya mempermainkan mereka di belakang mereka, bahkan mereka diam-diam mengambil Su Uang Ziyu lagi, jadi mereka mungkin tidak akan membiarkanku pergi. Terlebih lagi, anggota keluargaku masih di desa, yang benar-benar membuat marah keluarga Su. Mereka bahkan tidak membiarkan anggota keluarganya sendiri pergi. Tapi, bagaimana aku bisa membiarkan keluargaku pergi? Su Ziyu melihat melalui kaca spion mobil dan melihat ekspresi Liu Zhan penuh dengan keterikatan. Jadi dia menyadari bahwa situasinya bahkan lebih buruk. Jadi dia buru-buru berkata, "Saudara Liu, kamu pasti tahu keadaanku. Apalagi 50 juta, biarpun 60 juta atau bahkan 80 juta, selama kamu mengangguk, aku bisa memberikannya kepadamu. Selama kamu mengangguk, aku bisa menelepon dan dapatkan uangnya segera dipanggil ke rekeningmu." Saat dia berkata, Su Ziyu buru-buru berkata, "Saya tidak ingin menghabiskan 50 juta atau 80 juta bersama Anda lagi. Saya akan menebus semuanya untuk Anda. 100 juta? Selama Anda mengangguk, saya akan mengirimi Anda 50 juta atau 80 juta yuan dalam waktu 10 menit. Biarkan seseorang memasukkan 100 juta uang tunai ke rekening Anda." Begitu. Liu Zhan mendengarnya, selama dia mengangguk, 100 juta akan dikreditkan pasalnya. Ia langsung merasa seperti orang yang sangat lapar yang tidak berani membuka mulut saat melihat meja penuh dengan makanan lezat. Hal ini membuatnya tiba-tiba merasa sangat kesal, dan tanpa sadar dia berkata, "Jangan bicara omong kosong denganku, ini sama sekali bukan tentang uang." Ketika Liu Zhan mengatakan ini, jantung Su Ziyu berdebar kencang. Setelah beberapa saat, dia segera melihat ke arah Du Haiking di sampingnya. Du Haiking juga sudah lama menyadari bahwa putrinya sengaja mengucapkan kata-kata Liu Zhan, dan ketika dia mendengar jawaban Liu Zhan, dia segera menyadari akar masalahnya. Oleh karena itu, dia juga menatap Su Ziyu saat ini. Ibu dan putrinya saling memandang pada saat yang sama, dan mereka dapat melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Bersambung.